Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari anggota kelompok 13, di mana kami akan memaparkan hasil review jurnal internasional yang telah diperoleh oleh kelompok kami. Yang pertama, anggota kelompok kami yakni Aulin Ilma atau saya sendiri dan juga Dian Ayu Kuriatul Karisma. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil review jurnal internasional yang telah didapatkan oleh kelompok kami yang berjudul The Effectiveness of a Cognitive Behavioral Therapy Program in Reducing the Risk of Relapse for Recovering Addicts, yang mana diteliti oleh Amneh Awad Farhan Karaibeh, Khalid Ibrahim Al-Halalat, Huda Al-Hajjaj, Hanim Ali Awameh, dan Muhammad Naif Mustafa Al-Jalabneh. Latar belakang dari jurnal ini yaitu kecanduan yang telah melanda dunia dianggap sebagai salah satu tantangan kontemporer paling serius yang menargetkan masyarakat dan menghancurkan entitas ekonomi dan sosial. Hal ini semakin meningkat ketika dunia menyaksikan perluasan besar dalam penggunaan jaringan informasi dan media. Cacat tersebut dianggap sebagai indikator lingkungan yang membantu meningkatkan tingkat kesiapan terhadap kecanduan. Selain itu, masyarakat Yordania juga tidak luput dari wabah berbahaya ini yang sangat mereka derita. Fenomena penyalahgunaan narkoba dalam segala bentuk dan jenis berbahayanya pun tidak luput dari perhatian masyarakat Yordania. Nah, ia berupaya menghancurkan semua kelompok terutama generasi muda yang seharusnya menjadi pilar utama kekuatan produktif, faktor pembangun dan pemimpin masa depan masyarakat Yordania. Selanjutnya ada identifikasi variabel. Nah, pada kali ini variabel bebas dalam jurnal ini yaitu kognitif behavioral therapy atau CBT dan variabel terikat yaitu adik atau pecandu. Selanjutnya hipotesis penelitian. Pada hipotesis kali ini kita terdapat 4 hipotesis. Yang pertama, terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara skor dari 2 pengukuran, tes sebelum dan sesudah. Yang kedua, tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara skor dari 2 pengukuran sebelum dan sesudah tes. Yang ketiga, terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara skor tes sebelum dan sesudah kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dan yang keempat, tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara tingkat pengukuran pasca dan tindak lanjut. Selanjutnya, metode penelitian. Subjek penelitian pada jurnal ini yakni partisipan atau sampel penelitian terdiri dari 10 individu pecandu zat yaitu septagon dan cannabinoid sintetis yang hadir di pusat pengobatan kecanduan atau ARJAN, yang mana mereka dibagi menjadi 2 kelompok yang sama besar, yakni 5 kelompok eksperimen pecandu narkoba dan 5 kelompok kontrol pecandu narkoba. Desain penelitian yakni desain 2 kelompok setara, yakni eksperimental dan kontrol, mencakup pengukuran prapaskah untuk kelompok kontrol dan pengukuran prapaskah tindak lanjut untuk kelompok eksperimen. Pengukuran variabel dependen pada penelitian ini yaitu berdasarkan hasil uji Wilkinson, min aritmatika, standar deviasi, dan hasil nilai T. Baik, untuk selanjutnya yaitu hasil eksperimen, yang mana hasil tersebut mengkonfirmasi validitas hipotesis pertama dalam penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara peningkat sebelum dan sesudah pengukuran kelompok eksperimen pada skala untuk mengevaluasi faktor dan dimensi kekambuhan pecandu di antara kelompok eksperimen. Sampel penelitian pecandu yang pulih sebagai hasil intervensi profesional dan program pengobatan kognitif perilaku dengan anggota kelompok eksperimen dalam tiga dimensi ini yang diterapkan pada sampel penelitian yaitu kepercayaan diri, kepekaan terhadap keinginan narkoba, dan motivasi menggunakan. Nah, beberapa metode perbaikan yang juga diterapkan selama program intervensi profesional, di antaranya dialog, diskusi logis, pemodelan, pekerjaan rumah, dan klarifikasi.
yang mana hal ini berkontribusi pada peningkatan tingkat pemulihan dari kecanduan di antara anggota kelompok eksperimen. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dari jurnal ini. Isi jurnal sudah lengkap dengan memuat seluruh aspek di dalamnya yang memudahkan untuk memahami isi dari penelitian tersebut. Hanya saja bahasa dan penelitian tersebut sedikit bertele-tele dan kurang menspesifikkan dalam tahapan penelitiannya. Kekurangan dari jurnal ini yang pertama, berfokus pada edukasi kepada keluarga orang yang baru sembuh mengenai cara menangani orang yang sudah sembuh setelah mereka meninggalkan pusat pengobatan kecanduan melalui sesi edukasi dengan pekerja sosial dan psikolog untuk mengurangi risiko kekambuhan. Yang kedua, perlunya kehadiran dan pelatihan spesialis sosial dan psikologis untuk menindaklanjuti kategori pecandu ini setelah mereka dibebaskan dari pusat pengobatan kecanduan, untuk membantu mereka dan memberi mereka dukungan sosial dan psikologis untuk mengurangi risiko kambuh. Dan yang ketiga, yaitu melakukan kampanye penyadaran secara intensif dan berkesinambungan di berbagai media publik dan swasta mengenai bahaya narkoba bagi individu. Oke, dan selanjutnya pada slide terakhir ini, kelompok kami juga mencantumkan link jurnal internasional yang telah kami dapatkan. Baik, itulah pemaparan hasil review jurnal internasional dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.